Menjelang usia Transmedia ke-19 tentunya banyak hal yang berubah, terlebih pada masa pandemi ada kenormalan baru yang mau tidak mau harus dijalankan. Malam ini kami hadirkan dua orang narasumber untuk membahas bisnis media di tengah pandemi COVID-19. Ada Titin Rosmasari, CEO CNN Indonesia, dan juga Alvito Denova, Content Director Detik Network. Halo, selamat malam Mbak Titin, selamat malam Mas Vito. Selamat malam, apa kabar? Baik, sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Ini tentunya dengan kondisi pandemi seperti ini semuanya berubah. Apakah dari segi bisnis media itu berubah? Boleh Mbak Titin terlebih dahulu? Langsung ngomong soal bisnis ya. Straight to the point. Media itu satu dari sekian industri yang terdampak langsung pandemi. Sebelum pandemi, media itu sedang bergulat dengan masalah ketahanan hidup. Dalam diskusi, dalam upaya untuk persaingan media dengan media dengan platform digital, media dengan giant-giant besar seperti Facebook dan sebagainya gitu, kita sedang bergulat dengan itu. Tiba-tiba di awal tahun, tepatnya bulan Maret dan kemudian di kuartal kedua di 2020 ini, itu kita diserang, ditekan oleh pandemi yang kita tidak pernah menyangka ini terjadi. Pasti media itu yang memang darahnya, hidupnya dari iklan, dan iklan itu adalah bagian dari promosi perusahaan, dan perusahaan juga berdampak. Mereka mengurangi bahkan menyetop sekali promosinya. Akibatnya iklan juga berkurang sangat jauh. Kemudian selain iklan, kegiatan-kegiatan yang off-air, offline, yang sebenarnya sudah mulai banyak dilakukan, itu juga stop karena PSBB. Dari data yang saya dapat juga di Dewan Pers, sampai bulan Juni, itu laporan dari SPS ya, itu dari 400 sekian surat kabar, separuhnya itu ada yang merumahkan, memotong benefit buat karyawan, kemudian juga televisi mulai terus berdampak satu-satu. Dan saya dalam beberapa grup itu pembicaraan pada cash flow, bagaimana ketahanan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, dan memang banyak sekali media-media yang jatuh satu persatu gitu, terutama yang di daerah pada waktu itu. Tapi sampai terakhir bulan kemarin kita dengar beberapa media yang sangat bagus juga harus mengurangi karyawan gitu. Jadi memang sangat berat. Tapi uniknya berdampak pada bisnis yang tidak berubah adalah soal jurnalismenya, jurnalistiknya. Jurnalisnya tidak berubah. Kenapa? Karena justru media memiliki peran sangat penting pada saat pandemi. Lewat media lah karena berseliweran, karena pandemi ini juga kan banyak hoax ya. Media yang melakukan peran mengedukasi, ini berita yang salah, ini berita yang disinformasi dan sebagainya. Jadi di satu sisi yang tidak berpengaruh justru semangatnya. Teman-teman di Transmedia, khususnya di CNN, kita menyaksikan sekali bagaimana meskipun pandemi, teman-teman semangat bekerjanya tetap, yang berkurang hanya mungkin intensitas di kantor, tapi produktivitasnya terus bertumbuh. Kenapa? Karena online trafficnya naik, orang semua pengen cari informasi. Televisi jumlah penontonnya meningkat, durasi menonton juga bertambah. Orang banyak menonton, ingin dapat informasi soal COVID ini dan pandemi ini. Jadi, dan kemudian teman-teman terpanggil melakukan berbagai cara, tetap memberi informasi, tetap mengedukasi, dan dalam beberapa hal banyak sekali menjadi pengawas, menjadi fungsi kontrol, dengan mengingatkan bahwa ada protokol yang dilanggar, ada public figure atau misalnya sebuah lembaga yang harusnya menjadi contoh itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan media melakukan itu, mengingatkan pemerintah ada hal kebijakan yang mungkin tidak pas, tidak yang keliru, dan kita sering mengkritik itu. Dan rasanya saya berbangga bekerja di media di tengah pandemi pun teman-teman tetap produktif, tetap kritis, meskipun kita memang mengetahui bahwa situasi memang sangat tidak baik pada tahun
2020 ini. Baik, situasi sedang tidak baik. Saya ingin tadi tanya ke Mas Vito, tapi tahan dulu, kita akan break. Sesaat lagi kita akan lanjutkan perbincangan. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih bersama CNN Indonesia Connected dan kita masih berbincang bersama Titin Rosmasari, CEO CNN Indonesia, dan Alvito Denova Gintings, Content Director Detik Network. Tadi kita sudah membahas bahwa tahun ini tahun yang berat bagi bisnis media, tapi tetap idealismenya harus terjaga. Kalau Mas Vito sendiri ini kan sebagai orang yang berkecimpung di platform digital dan Detik Network ini besar dengan page view yang berjuta-juta. Bagaimana dengan persaingan di bisnis media? Apalagi ini kan tidak hanya media mainstream, tapi ada media sosial lain. Ya. Dengan konteks bahwa kondisi pandemi sekarang ini justru semakin membuat orang atau memotivasi orang untuk segera masuk ke era digital gitu. Jadi kayak contohnya salah satu koran yang reputable ya, koran Tempo, kemudian memutuskan untuk tidak lagi mencetak, tapi kemudian memberikan kesempatan kepada subscribernya untuk membaca melalui digital. Kita melakukan banyak sekali kegiatan yang Mbak Titin katakan tadi, kegiatan-kegiatan off-air nyaris tidak ada sama sekali, tapi kemudian semuanya beralih ke digital. Nah, ini sebenarnya blessing in disguise sih menurut saya. Kondisi yang unprecedented ini justru membuat kita lebih kreatif untuk mengembangkan ide-ide yang selama ini tidak pernah terfikirkan sebelumnya, baik dari pengemasan konten, content creation, ataupun kemudian monetizing konten itu sendiri. Jadi menurut saya sih ini hikmah yang penting kita syukuri juga. Betul bahwa banyak opportunity yang tidak tergantikan karena pandemi, tapi ini merupakan latihan kita ke depan sehingga di masa yang akan datang kita akan melakukan banyak sekali kreasi-kreasi yang lebih banyak barangkali. Nah, kalau dilihat dari sisi persaingan di digital itu persaingannya luar biasa. Kita bukan hanya bersaing di skala lokal tapi juga internasional. Mbak Titin sudah katakan tadi bagaimana pemain-pemain besar kelas dunia seperti Google, Facebook masuk ke Indonesia, mengambil ceruk iklan kita juga. Nah, kita sih berharap ke depan ada perlakuan yang adil lah, artinya begini, nggak mungkin kita bisa melawan raksasa gitu. Karena itu kita harus mendapatkan privilege di negeri sendiri untuk mendapatkan nilai tambah begitu dari ekonomi yang ada di Indonesia. Dan ini sebenarnya sudah digaungkan oleh banyak sekali pemimpin media untuk pemerintah aware tentang hal ini dan mengambil sikap sehingga kita nggak jadi tidak menjadi tamu di negeri sendiri gitu. Kita harusnya kan menjadi tuan rumah gitu ya, bukan orang lain menjadi tuan rumah. Tapi banyak sekali artinya televisi sekarang sudah masuk ke digital, radio mendigitalisasi dirinya, media cetak juga melakukan itu. Jadi ini sekarang saatnya adalah menunjukkan sisi kreativitas dan menegakkan good journalism dalam konteks media pers gitu ya. Mereka-mereka yang berhasil adalah mereka-mereka yang mendapatkan kepercayaan publik, kan pada akhirnya mata uang yang berlaku di bisnis, dalam tanda kutip bisnis jurnalisme itu adalah kepercayaan gitu ya. Selama kita membuat konten dan kemudian kita bisa memverifikasi berita yang berseliweran di sosial media, kita bisa reliable sebagai rujukan informasi, saya rasa kita akan tetap survive sih. Mudah-mudahan di tahun 2021 kondisinya lebih baik dari tahun 2020. Katanya kondisi yang terburuk telah berlalu, sudah kita lalui. Sekarang kita tinggal bagaimana kita survive saja menghadapi ini dan kemudian bangkit kembali, meraih kejayaan kira-kira. Nah, meraih kejayaan karena membuat konten yang kreatif. Tadi Mas Vito sudah punya harapan 2021 akan lebih baik. Kalau Mbak Titin ini kontennya selama dari awal kasus pertama diumumkan ini Maret 2020 sampai sekarang semuanya COVID-19. Dengan berbagai macam informasi, sidebar ataupun berita-berita tentang jumlah kasus. Kalau di CNN Indonesia sendiri, Mbak Titin melihat ada penurunan jumlah orang ketertarikan mereka nggak untuk bisa mencerna atau membaca atau melihat berita COVID-19? Ya.
kita baca data ya, ketika dari bulan Maret, terus kemudian ada Ramadan, itu sangat signifikan pertumbuhan penonton di televisi. Termasuk juga daring ya. Di digital naik 60%, 50 sampai 60%. Dengan konten COVID-19? Iya, karena orang mencari informasi itu. Tapi sampai kemudian setelah Ramadan itu cenderung turun jumlah penonton, dan kemudian kita lihat bahwa, dan juga dari survei-survei ya, itu diketahui bahwa ada kejenuhan, ada fatigue orang ya, melihat, membaca berita ini COVID. Sementara kita menyadari ini berita yang nggak boleh berhenti, orang harus diingatkan. Nah, tim CNN itu sudah piawai lah membuat sidebar di mana orang tidak harus jeri, karena jangankan mungkin pembaca, yang jurnalisnya pun ya merasa lelah juga ya karena memberitakan suatu hal yang negatif. Dari mulai kita setiap hari mengumumkan angka pertumbuhan angka yang membuat orang tuh jadi males gitu. Diubah kemasannya, tapi kita ingetin loh, ini terus tumbuh, terus naik, ini mau gimana gitu, kita harus ngingatin apa yang harus dilakukan. Makanya tadi bilang edukasi, ini dengan 3M dan sebagainya, kita mau nggak mau memang melakukan banyak kampanye gitu, dan pernah dihitung, Dewan Pers menghitung, itu kalau ditotalin, radio, televisi, itu miliaran loh, bagaimana media menyumbang, memberikan sumbangsih kepada pemerintah saat ini, kepada negara, dengan kampanye PSA, baik yang dari pemerintah buat, Satgas buat, maupun kita membuatnya gitu. Jadi lagi-lagi memang tanpa didorong gitu, kesadaran kolektif itu muncul gitu, harus membuat sesuatu, dan kita nggak boleh membuat orang lengah. Sayangnya gitu, kita melihat orang udah mulai mungkin imun gitu kan, mungkin jenuh gitu. Lagi-lagi kreativitas menjadi penting, bagaimana membuat orang harus terus alert loh dengan ini. Saya namain tadi yang Mas Vito sampaikan, bahwa ketika digital menjadi penting sekarang, itulah yang kelihatan kenapa media yang bertahan itu, relatif bertahan, adalah media yang sudah separuh langkahnya atau lebih sudah bergerak ke digital. Sementara media-media yang masih bertahan dengan cara-cara lama, itu memang tumbang gitu, benar-benar berat gitu. Dan Transmedia relatif sudah menyiapkan ke arah digital, sudah sangat langkahnya jelas ya. Jadi kalau misalnya keluhan, ya kita mengeluh, kita bicara hal-hal yang berat, iya berat. Tapi di ujung sana kita lihat ada cahayanya gitu. Semua orang lihat cahaya bahwa di sana nanti 2021 dan seterusnya, entah kuartal berapa itu akan membaik. Tapi semua bilang, kita nggak tahu nih Mbak, sampai di titik mana kita bertahan, siapa saja yang bertahan. Meskipun di sana kita lihat cahaya. Tapi mudah-mudahan cahayanya udah makin dekat, lorongnya udah nggak terlalu jauh, sehingga situasi berat sudah kita bisa lampaui. Mudah-mudahan segera itu. Optimisme dari kedua belah pihak ya, dari Detik Network, dari CNN Indonesia. Tapi ada kekhawatiran nggak Mbak Titin? Ini kan jumlah orang kan sudah mulai turun untuk secara ketertarikan terhadap berita COVID-19 sudah mulai turun. Sedangkan kita juga harus tetap secara bisnis harus tetap jalan. Apakah CNN Indonesia punya cara-cara tertentu untuk bisa membuat masyarakat kembali tertarik dengan membaca atau menonton? Ya, kami justru lebih khawatir dengan kondisi kru, dengan SDM kita, karena kan tidak berhenti teman-teman terus berproduksi, tetap bekerja gitu kan. Sementara paparannya semakin tinggi gitu, jumlahnya semakin tinggi. Dan lagi-lagi kita lihat banyak masyarakat yang sepertinya abai dengan itu gitu. Ada yang notice, tapi ada juga yang takut, bahkan sangat takut gitu. Tapi yang seperti tidak peduli pun itu sebenarnya banyak gitu. Lagi-lagi kemasan, kemudian selain kemasan tadi kreativitas, dan beruntung di Transmedia, di CNN juga kita punya orang-orang yang
terus saja mengingatkan. Jadi kita saling ingetin nih, ada yang kurang berita ini, ada yang perlu dibegini, ada yang perlu kemasannya seperti ini. Saling ingetin. Ini kepedulian kita bersama. Tadi saya bilang bahwa ketika bisnis terhantam, ketika industri terkena dampak dari ini, kreativitas, profesionalitas teman-teman tidak berubah. Salah satunya ini, Connected ini kan mendapat anugerah KPI. Itu satu gengsi, sangat bergengsi kategorinya. Program berita, program jurnalistik. Itu menunjukkan teman-teman memang selalu menjaga kualitasnya, sangat kelasnya juga ditunjukkan. Jadi selamat buat Connected. Terima kasih Mbak Titin, terima kasih. Wow, ini tidak hanya CNN yang berhasil pada tahun ini, apalagi CNN Indonesia Connected ini mendapatkan anugerah KPI 2020. Saya ke Mas Vito. Mas Vito, ini 2021 sepertinya sudah ada optimisme dari Mas Vito. Ini gimana Mas? Kalau kira-kira apa yang akan dilakukan Detik Network? Detik Network itu adalah bagian besar, dari sebuah ekosistem besar maksudnya. Jadi kita dari awal nggak khawatir. Kenapa? Karena mereka-mereka yang bisa bertahan adalah mereka-mereka yang terbiasa beradaptasi dan berkolaborasi. Kenapa pada akhirnya kita merayakan hari ulang tahun bersama? Jadi ulang tahun 15 Desember itu adalah ulang tahun Transmedia, bukan ulang tahunnya CNN, walaupun CNN lahirnya tanggal 15 juga, bukan ulang tahunnya Trans TV, walaupun Trans TV lahirnya tanggal 15 juga. Tapi kita merayakan, menselebrasi ekosistem kita. Dan inilah yang kemudian membuat kita, surviving mode kita itu lebih kuat relatif dibandingkan kawan-kawan yang lain barangkali. Kenapa? Kalau kita lihat dari sisi kreativitas, banyak tuh yang kemudian menularkan. Detik bisa melihat dari CNN misalnya, oh teman-teman CNN membuat inisiatif seperti ini, yuk kita main apa yuk, atau kita kolaborasi aja deh sama CNN. Atau juga CNBC misalnya yang fokusnya, ceruknya kan sangat kecil gitu ya di bisnis dan ekonomi saja, melakukan upaya yang lebih jauh lagi daripada apa yang menjadi mainan mereka. Jadi sekarang ini adalah upaya untuk survive itu diwarnai dengan ketabahan dalam beradaptasi. Ya, jadi kita nggak bisa lagi jangan dilawan lah istilahnya anak sekarang gitu. Jangan dilawan saya gitu ya. Lemesin aja. Lemesin aja saya gitu ya. Lemesin aja. Jadi memang upaya untuk beradaptasi itu penting banget. Mereka-mereka yang bisa bertahan adalah mereka-mereka yang tingkat adaptasinya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Salah satunya adalah melakukan efisiensi. Alhamdulillah seperti yang diceritakan Mbak Titin itu tidak terjadi di Transmedia, tidak ada PHK, tidak ada pemotongan gaji dan lain sebagainya. Kita bersyukur karena sekali lagi kita menjadi bagian dari ekosistem yang sangat besar, bukan hanya media saja tapi macam-macam, ada retail, ada banking dan lain sebagainya, dan semua semangatnya tuh one for all for one gitu, yang selalu ditekankan oleh chairman kita Pak Hairul Tanjung gitu. Dan yang satu lagi adalah kolaborasi. Kita akan mati kalau misalnya kita hanya berpikir kondisi kita sendiri. Makanya kalau kita lihat ya, ada tren Parno nih istilahnya, kekhawatiran di awal-awal pandemi datang, Maret, April, ada kekhawatiran orang mau baca berita terus. Sampai pada akhirnya mereka ada di titik jenuh, kemudian apatis akhirnya gitu. Yang bandel tetap bandel, kemudian yang paranoid menjadi sangat-sangat paranoid. Di titik itu kemudian itu agak flat tuh, kita turun sama sekali, orang nggak mau baca berita, orang nggak mau mengkonsumsi media terlalu banyak, mereka mungkin melakukan pelarian, nonton film dan lain sebagainya. Kenapa pada akhirnya subscriber video streaming itu banyak sekali di masa seperti itu. Tapi kemudian muncullah normal baru. Kita beradaptasi, kemudian pada akhirnya kondisinya kembali naik lagi, dan mudah-mudahan ini merupakan cara yang bagus untuk kita menyongsong 2021. Banyak inisiatif yang akan kita lakukan, tentu saja kita tidak lagi khawatir kita mau melakukan apa. Kan pertanyaan awal kan seperti itu barangkali Mbak Titi juga ya, kita mau ngapain nih kayak gini, kita keluar kita takut ketularan, kalau kita nggak keluar kita nggak dapat apa-apa, kita tidak bergerak, ya pada akhirnya gini, bergerak atau tidak bergerak pada akhirnya kan kita mati juga gitu. Tapi bagaimana kemudian kita mempertahankan semangat kita, spirit kita, surviving mode kita dengan berbagai cara. Muncullah kemudian kreativitas ke depan, sehingga pada akhirnya media yang bisa bertahan. Ini sebenarnya tantangan buat media, pertama dari sisi good journalism ya.
ketika dia benar-benar reliable, bisa menjadi rujukan, kemudian dia bisa menjawab berbagai hoax yang beredar, dan kemudian bisa diverifikasi oleh mereka survive. Yang satu lagi adalah bagaimana kemudian mereka bisa keluar dari lubang jarum. Sekali lagi, kita tidak pernah mengalami masa seperti sekarang ini nih, unprecedented nih. Jadi muncullah kemudian inisiatif-inisiatif baru, seperti kita nggak pernah ngebayangin sebelumnya Instagram itu, Instastory Live itu hanya dipakai untuk iseng-iseng aja. Sekarang dipakai untuk bisnis loh, untuk menyebarluaskan informasi gitu. Segala sesuatu yang tadinya kita anggap remeh kemudian bisa bermanfaat, dan baik dari sisi penyebarluasan informasi juga untuk mendapatkan income misalnya gitu. Dan ini menurut saya sih ini sih sisi positif yang kita dapat dari kondisi yang buruk yang kita hadapi sekarang ini. Jadi benar ya, selalu di setiap krisis itu selalu ada peluang. Selalu ada peluang, Dan ya? itu di tengah keterbatasan pasti ada sesuatu. Iya. Saya nambah sedikit ya soal efisiensi. Bukan hanya inisiatif, bukan hanya kolaboratif, tapi ketika semua lini itu memahami bahwa di situasi pandemi ini, di situasi krisis, semua dalam posisi alert, semua dalam posisi tanda kutip ya, prihatin, sehingga memang efisiensi udah udah kunci, nggak bisa semua kita mengurangi banyak cost gitu. Tapi alhamdulillah Transmedia tidak mengurangi benefit buat karyawan seperti tadi Mas Vito sampaikan, tapi cost yang lain itu kita kurangi, kita bahkan ditiadakan. Demi apa gitu? Demi supaya kita survive. Dan alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan ini kita bisa lewati. Seperti saya bilang selalu, kita harus menang lawan pandemi ini. Kita harus menang dalam kondisi krisis ini. Mudah-mudahan kita akan dapat itu. Baik, mudah-mudahan kita akan bisa lebih baik di 2021. Kita aminkan doa-doa. Terima kasih Mbak Titi, Amin. terima kasih Terima Mas kasih, Vito terima sudah kasih. berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dea. Terima kasih.